Ini negara udah korup Pak, udah semua udah cari keuntungan sendiri ya, nggak pemerintahnya, nggak partai, nggak pengusahanya, nggak ya semuanya korup ya. Iya korup. Jadi udah susah anggota ketua DPR apa wakil ketua DPR. Korupsi adalah oli pembangunan, otak lu di mana? Fadlizon itulah. Iya itu otaknya di mana? Oli pembangunan itu seharusnya dia ditembak duluan langsung tuh. Tapi yang mau nembak siapa? Polisi apalagi udah korupsi semua. Lembaga kepolisian udah korupsi semua. Kapan bisa kembali kalau misalkan masyarakatnya seperti itu? Apalagi kalau sampai ada elit-elit politik yang menggunakan COVID ini sebagai senjata untuk mendiskreditkan pemerintah atau menggoyang pemerintah gitu. Saya cuma berandai-andai. Kalau andaikan pemerintah nggak ada, ini makin gawat loh situasinya, makin kacau. Jadi apapun yang terjadi, kita masih bersyukur bisa punya pemerintahan seperti ini yang care dan peduli kepada rakyat, mengupayakan vaksinasi, kemudian juga mengupayakan segala aturan, meskipun kadang-kadang kalau kita lihat itu ketegasan di lapangan itu sulit karena pengaruh kelompok-kelompok pemimpin informal ini Pak Paul gitu. Ada yang ngajarin supaya nggak patuh pada pemerintah, ada yang ngajarin supaya bahwa COVID itu tidak ada gitu. Itu hanya mainannya para globalis katanya gitu kan. Nah ini yang menjadi kesulitan, dan orang yang terpapar paham globalis ini kan bukan hanya orang Kristen, tapi juga kalangan dari yang lain juga ada gitu. Jadi ini menganggap bahwa ini nggak ada, nggak nyata, ini hanya ancaman atau informasi. Kalau mau lihat COVID itu ada, pergi ke pemakaman umum itu bagaimana, atau pergi ke rumah sakit lah paling tidak gitu. Bahwa COVID itu benar-benar nyata. Jadi kalau misalkan masyarakatnya dilarang untuk kumpul-kumpul, nggak mau, ya saya khawatir kita ini seperti menggarami lautan, Pak. Jadi apapun yang dikucurkan oleh pemerintah untuk menanggulangi COVID ini, akhirnya gagal. Nah, gagal lah, nggak bisa lah. Bisa, Pak, itu. Iya, itu kayak orang kalau kena penyakit kelamin yang namanya megalomania ya, apa namanya? Itu yang penyakit kelamin. Jadi suami istri itu nanti balas-balasan itu penyakit kelaminnya tuh. Jadi harus puasa seks dua-duanya. Nah, itulah dia, Pak. Jadi harus puasa seks dua-duanya. Kalau enggak nanti yang laki-lakinya minum antibiotik, ya kan sembuh, istrinya kan masih. Nanti ketularan lagi dia sama istrinya. Terus nanti dia istri yang sakit, suaminya kan sembuh baru minum antibiotik. Tapi dia membawa karier, nanti ditularkan lagi ke istrinya. Nah itu makanya balik-balikan terus itu. Ya karena penyakit kelamin megalomania itu karena penyakit seks itu ya. Kondiloma Pak, kalau saya ingat itu namanya. Apa namanya? Kondiloma kutil kelamin Pak. Bukan megalomania ya, itu, Pak. Ya. Saya lupa namanya, tapi yang anti imunnya itu begitu kuat sekali, nanti sampai ini malah rusak badannya dia sendiri. Lama-lama, nanti kan virus itu kan Pak. Itu balas-balasan tuh suami istri itu. Ya. Penyakitnya itu. Jadi kita ini yang saya khawatirkan itu Pak, saya malah melihat, kalau saya mungkin lebih melihatnya kalau dalam soal COVID ini ke masalah kebangkitan ekonomi ini, bagaimana supaya ekonomi pulih gitu. Saya justru khawatir sekali dan malah yang sudah rasa takut bahwa ini nanti akan membuat perekonomian itu akhirnya jadinya tidak akan pernah bangkit dari angka yang minus ini Pak. Jadi tetap negatif atau nggak bisa bangkit. Nah akhirnya nanti lama-lama apa? Yang dikhawatirkan adalah terjadi kekurangan pangan, bahaya kelaparan gitu. Ya sampai sejauh mana pemerintah nanti bisa membackup kebutuhan pangan. Ini sebenarnya semua yang kita makan walaupun ada dijual di pasaran ini saya kira ini subsidi. Jadi pemerintah itu sudah mengeluarkan uang untuk yang penting bagaimana supaya bahan pokok itu tersedia di masyarakat. Walaupun kita membeli ya pada akhirnya entah ke pasar atau kemanapun, tapi paling tidak bahannya tersedia. Bagaimana kalau nggak ada pemerintah, Pak? Apalagi kalau pemerintah digulingkan dengan alasan sange kekuasaan ini, Pak Paul, itu bakalan bisa akan sangat repot, Pak. Nah, ini yang nggak disadari, Pak, sama elit-elit yang tidak suka dengan pemerintah ini. Gitu. Iya, boleh tambahin Pak Rajauti. Nah, silakan. Kalau Beta Maluku lebih mantap itu analisisnya biasanya. Kalau mengenai kelangkaan pangan ya, Indonesia sebenarnya nggak perlu khawatir sekali, asal semua nih melihatnya
jernih ya, Kasih mau namanya berkorban gitu, ya. supaya dia dengar didoain kan. Ada suara nih Pak. Bukan, maksud saya Udah, lanjut. Kita kan negara lautnya terbesar nih, 70% laut ya. Itu berarti ikannya kan berlimpah, nggak ada yang nabur benih ikan kan di laut kita. Nah, kapal-kapal angkatan laut dijadiin aja dulu kapal nelayan. Disuplai itu ikan-ikan, ya mungkin kalau bisa digratiskan untuk sementara, biar masyarakat makan protein tinggi itu dari ikan. Kalau toh makan ayam, jangan ayam, mungkin telurnya aja. Karena mahal biaya ayam dan sapi ya. Kalau misalnya terjadi kelangkaan pangan ya. Dengan terus tanahnya subur. Tanam sayur-sayuran aja serempak udah. Cuman yang Jakarta jangan harap deh. Mungkin di tanah-tanah yang di luar. Nah pemilik-pemiliknya ya mungkin. Nah ini masalahnya udah korupsi. Jadi susah semuanya mau cari keuntungan sendiri. Tapi kalau gubernur-gubernurnya mau menjalankan untuk memberi makan masyarakatnya, tanah-tanah lahan kosong bisa ditanemin sayuran, pekerjanya digaji, tapi hasilnya ya dibagikan secara gratis, merata. Tapi kalau misalnya terjadi yang kayak Pak Rajauti khawatirkan ya, kita nggak perlu khawatir kalau masalah makan. Nah masalah politiknya ini kan semua udah tipu daya semua ini. Semua hanya ngomong baik tapi ngenyangin kantong sendiri. Sampai itu yang Pak, waktu awal-awal itu Bu Retno kan bilang tuh ada sumbangan vaksin Moderna sampai 100 juta dosis. Itu kok cuma 7 juta yang atau berapa juta dosis sekarang yang baru disuntik masyarakatnya. Sisanya di mana itu? Ya kan, apa cuman menyenangkan hati aja dengan berita 100 juta dosis, tapi ternyata di lapangan kok kekurangan sekali. Tuh, Entah kenapa ya bisa begitu ya. Ada yang lupa apa ada yang nggak perhatiin itu. Ini negara udah korup Pak, udah semua udah cari keuntungan sendiri ya, nggak pemerintahnya, nggak partai, nggak pengusahanya, nggak ya. Semuanya korup ya. Iya korup. Jadi udah susah, makanya yang saya bilang kalau nggak ada tindakan tegas mencontoh seperti Cina untuk sementara aja, biar ya memang dosa juga ya kalau mau bicara, tapi dia mau lebih merugikan banyak orang kan, dia maling duit yang bukan miliknya kan. Anggarannya di blow kemudian diambil untuk kepentingan diri kan. Udah Sogok, Pungli, ada lagi sih siapa dulu tuh anggota ketua DPR apa wakil ketua DPR. Korupsi adalah oli pembangunan. Otak lu di mana? Fadlizon itulah. Iya itu otaknya di mana? Oli pembangunan itu seharusnya dia ditembak duluan langsung tuh. Tapi yang mau nembak siapa? Polisi apalagi udah korupsi semua. Lembaga kepolisian udah korupsi semua. Saya ini bikin SIM aja nggak pakai tes dulu tahun 97. Hanya modal 15.000 SIM saya nggak sampai 2 jam. Tahun 97. Ya kan? Jadi udah korupsi semua, udah sulit tuh Pak. Harus ada tindakan tegas, sementara kita negaranya besar 17.000. Sistemnya udah salah, sistem tata negaranya udah salah. Kita terkerucut dengan pemikiran kesatuan, tapi ya kalau kesatuannya makmur, semua ikut makmur. Kesatuannya amburadul, semua ikut amburadul. Coba ini ya, coba kita lihat dulu nih beritanya nih. Kita lihat berita dulu sebentar. Iya Pak. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akhirnya angkat bicara seputar masih tingginya angka kasus COVID-19 selama pelaksanaan PPKM darurat. Menko Luhut menilai kondisi ini terjadi akibat panjangnya masa inkubasi varian Delta, yakni antara 14 hingga 21 hari, sehingga angka kasus di saat PPKM darurat ini masih tinggi. Penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia pada Kamis 15 Juli kembali ke angka tertinggi selama pandemi, yakni pada angka 56.757 kasus. Sehingga total angka kasus COVID-19 menjadi 2.726.803 kasus. Menko Kemaritiman dan Investasi yang juga bertugas sebagai koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan mengakui
ada kenaikan angka yang signifikan dari kasus COVID-19 selama 2 pekan pelaksanaan PPKM darurat wilayah Jawa dan Bali yang dimulai sejak 3 Juli lalu. Menko Luhut memperkirakan angka kasus masih berpotensi terus naik karena panjangnya masa inkubasi akibat terpapar varian Delta, yakni antara 14 hingga 21 hari. Namun Luhut menambahkan jika penanganan kasus COVID-19 di Indonesia relatif masih terkendali. Nah, begitu kita masuk dengan varian Delta, ini kita lihat di kanan, next slide. Peningkatan kasus COVID-19 ini dominasi oleh varian Delta. Nah, kalau kita lihat yang kanan yang marun ini, itulah dia. Jadi hampir semua sekarang di Jawa ini, kalau nggak boleh saya katakan ya semua, itu dikontrol oleh varian Delta, di mana varian Delta ini, menurut yang saya baca, itu lebih hampir atau sekitar 6 kali lebih cepat dari varian Alpha atau yang PPKM atau PSBB 1 dengan PSBB 2. Jadi kita menghadapi musuh yang beda. Jadi musuh yang beda ini ya tentu kita dengan segala resources yang ada kita hadapi, tapi tidak mudah. Varian baru COVID-19 yang kini banyak menginfeksi warga dinilai juga telah menurunkan efikasi vaksin. Namun sekali lagi Menko Luhut mengimbau agar masyarakat tidak berpolemik, mengingat pandemi merupakan persoalan kemanusiaan yang harus ditangani bersama. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah skenario apabila pandemi makin memburuk dan apabila kasus harian mencapai angka 60.000 kasus. Di antaranya dengan memperhitungkan suplai kebutuhan akan oksigen, obat-obatan, dan vitamin, juga ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Tim Liputan, Metro TV. Nah ini cara penangannya Pak Luhut juga mungkin nggak akan efektif, orang wapresnya melawan. Iya. Serba salah Pak, ini tetap aja itu kesaksian Bu Lisoi kan contoh nyata tuh, pembantu virus dia kena. Nah ini tinggal masalah waktunya aja, kalau mereka semakin banyak korban ya mereka nggak mau sadar ya terserah lah. Ya bagusnya sebelum mumpung masih ada waktu, terima Tuhan Yesus dulu. Tapi ajaib itu bisa menyembuhkan, tapi intinya pembodohannya ini harus di-stop nih, harus di-stop. Ini kan buah dari pembodohan. Masa udah tahu virus kayak gitu nggak mau divaksin, masih mau bergerombol. Ya tugas Pak Paul dan pendeta-pendeta Indonesia ya jangan bertengkarlah, bersatulah, nyatakan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mungkin bukan cuma diakoni, udah harus motornya harus dimulai itu Pak Paul. Kayak yang tadi kesaksian yang di Semarang tuh, aduh sedihnya orang-orang tua gitu ya. Iya. Di pinggir-pinggir jalan, nah mereka pendeta-pendetanya juga mau keluarin duitnya eman-eman, takut miskin. Iya. Itulah masalahnya. Apalagi temen-temennya Bung Beta itu tadi yang capi itu. Ya kan? Oke. Ini fly dulu, FRY silakan. Ya rakyat jelata biar melengking, menjerit, lecit. Iya Pak Paul. Ya. Ini yang ketiga saya ngomong. Emang si Anies itu bisa apa sih Pak? Bisa apa dia Pak? Bisa bikin anak. Bisa apa dia Pak? Ngurus banjir aja nggak bisa kok. Nggak bisa apa-apa, dia cuma jadiin rakyat itu panggung doang kok, pansos doang. Pak, dia jago silat. Jadi menurut jago silat. Iya, tapi bener loh kata Pak Paul tuh bener loh. Ini Pak Paul dulu nih saya kayak gimana gitu sama Pak Paul ya. Tapi sekarang saya, udah saya subscribe, saya hidupin lonceng, saya like, pokoknya saya bantulah gitu lah ya. Viralkan sekalian dong. Bener, karena yang diomongin Pak Paul tuh kalau dipikirin bener. Contohnya kayak Anies yang soal budaya, dia ngancurin, banyak lah si Anies tuh lah kayak bener-bener kayak penjilat banget lah gitu. Jadi gimana sih Pak solusinya untuk vaksin dan lain-lain di Indonesia ini Pak ya? Vaksin tuh Pak ya, itu nggak akan bisa jalan Pak, nggak akan bisa jalan. Kenapa? Karena per kecamatan itu udah dipatok 150 per hari Pak. Itu pun nggak tiap hari ya Pak ya. 150 itu nggak tiap hari Pak. Itu yang ada di lapangan. Dan
dari 150 itu setengah lebihnya itu teman-teman atau kerabat dari yang ditunjuk, misalnya kayak dari di puskesmas, ya teman-teman yang kerja sono dulu yang diutamain Pak. Untuk masyarakatnya mana ada Pak, mana ada pernah namanya kayak pejabat dan lain-lain, PNS itu, dia orang mah mentingin rakyat, dia orang mah mentingin keluarganya sendiri Pak. Pejabat juga sama, mana mentingin dia rakyat, dia yang dia pentinginnya keluarganya sendiri, keluarganya, teman-temannya, usaha dia. Bisa apa? Emang negara ini emang udah korupnya udah keterlaluan Pak. Satu-satunya cara, kalau ketahuan korup, dimatiin, dibunuh. Bener-bener kayak di Cina, dimatiin. Nggak cuma dia, keluarganya gitu loh. Nanti diomongin lah HAM dan lain-lain. Dia jangan lakukan gitu loh. Simple kan? Dilarang, misalnya dilarang, jangan korup lah. Nanti hukumannya berat banget. Ya jangan lakukan dong gitu loh. Ini susah banget Pak. Ini rakyat-rakyat yang menengah ya Pak ya. Ini kejepitnya luar biasa Pak. Kasian. Solusinya, iya Pak, kasihan banget Pak. Solusinya itu gampang sebenarnya Pak ya. Ini saya yang bodoh ya Pak ya. Saya kan bodoh lah Pak. Gitu. Kelas, waduh, pokoknya bodoh lah. Solusinya gampang Pak sebenarnya Pak. Ini bagi saya ya Pak ya. Yang pertama, pemerintah itu dikenyangin dulu otak-otak para pengusaha-pengusaha yang menengah-menengah ini. Dikenyangin dulu dengan cara apa? Harus tegas. Dikasih tahu, harus ambil tindakan. Misalnya ya Pak, yang punya hutang dan lain-lain, di stop dulu yang tegas, berapa bulan di stop. Yang kedua, nah baru BLT jalan Pak. BLT juga para yang kelas-kelas menengah nggak bakal ngambil kok. Cuma satu Pak, kan banyak sih Pak orang-orang kelas menengah yang punya kredit ini, punya cicilan mobil, cicilan motor, usaha dagang kur dan lain-lain, kan banyak Pak gitu loh. Mereka itulah yang nekat jualan. Lagian juga aneh PPKM. Yang ditertibkan itu tuh pedagangnya apa kerumunannya. Ini kok disuruh tutup, kan aneh ya Pak ya. Ini saya bingung banget Pak. Ini teman-teman saya yang di kota di Bandar Lampung itu bingung semua gitu loh. Ini sebenarnya pemerintah ini ngincarnya apa gitu loh. Jam 10 harus malah lebih parah lagi minggu depan jam 10 Pak disuruh tutup Pak. Yang benar aja harus take away. Semuanya lagi. Gimana coba? Kasihan Pak. Teman saya juga kalau COVID, teman saya juga udah ada yang meninggal loh, umur 30 tahun. Komorbidnya komorbid jantung. Saudara saya juga meninggal. Komorbidnya komorbid jantung. Nah, itu jadi ya serba salah ya Pak ya. Kita sebagai masyarakat ini nggak tahu gitu loh. Karena pemerintahannya itu juga nggak jelas. Nggak tegas gitu loh. Mesti apa ya? Ya ambil tindakan yang jelas, tegas, yang nggak belok-belok gitu Pak.